pengalaman dalam kontestasi presiden. Paling tidak sudah 3 kali Prabowo maju dalam pemilu presiden, dan kemudian kalau 2024 betul-betul akan maju lagi, kemudian ini adalah pertarungan yang keempat bagi Prabowo di kancah pemilu presiden. Bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertekad untuk melanjutkan kiprah Presiden Joko Widodo dalam meneruskan pembangunan. Prabowo juga bakal berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya bertekad untuk meneruskan keberhasilan beliau untuk terus bersama-sama dengan seluruh kekuatan rakyat meneruskan pembangunan nanti, kata Prabowo saat deklarasi dukungan relawan Konco Prabowo di lapangan PSST Trawulan Mojokerto pada Minggu 11 Juni 2023. Saya bertekad dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga dan mengamankan seluruh kekayaan kita, seluruh kekayaan Indonesia, seluruh sumber alam kita, untuk sebesar-besarnya kita gunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kepada lebih dari 5.000 simpatisan dari berbagai wilayah Jawa Timur yang hadir dalam deklarasi relawan Konco Prabowo itu, Menteri Pertahanan RI itu juga bertekad bakal bekerja keras memakmurkan rakyat Indonesia. Kita bersama-sama meraih kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, ujar Pak Prabowo yang hadir secara virtual. Riuh para penyambut antusias kehadiran Prabowo Subianto itu. Dalam deklarasi, mereka menyerukan dukungan untuk sosok Menteri Pertahanan RI, Pekik Prabowo RI 1 2024. Prabowo menang, 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 menggema di Trawulan itu. Saya terima kasih dengan gerakan-gerakan relawan-relawan seperti kalian. Kita seluruh bangsa Indonesia, kita bersama-sama harus bersatu. Menurut Ketua Umum Relawan Konco Prabowo, Rajib Sutirto, deklarasi untuk memperjelas arah gerakan politik komunitas yang diinisiasinya. Semua relawan pendukung Prabowo ini menjadi Presiden 2024 lantaran sikap dan tutur Prabowo yang selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Tercermin dari semua apa yang Pak Prabowo pesankan kepada kita, harus santun, tidak menjelekkan siapapun, dan serta harus rukun. Dengan kerukunan dan persatuan nasional, Indonesia akan menjadi negara maju, kata Rajif. Jadi relawan Prabowo malam hari ini mendapat apresiasi luar biasa dari Bapak Prabowo Subianto. Tentunya Pak Prabowo Subianto juga langsung memberi pesan-pesan yang menunjukkan arahan politik beliau seperti apa kepada relawan. Deklarasi relawan Konco Prabowo di Trawulan itu digelar sejak Minggu sore hingga malam. Dukungan untuk Prabowo Subianto kian semarak dengan adanya pesta rakyat serta beragam kegiatan. Sebelumnya diketahui proposal damai Ukraina-Rusia yang ditawarkan Menhan RI Prabowo Subianto ini sangat potensial mendongkrak elektabilitasnya sebagai capres. Pasalnya, selain isunya membawa pesan kemanusiaan yang sangat kuat, juga membawa misi negara dan bangsa Indonesia yang cinta damai. Demikian press release yang disampaikan peneliti senior lingkaran survei Indonesia, Denny J.A. dan Toto Izulfata pada Senin 12 Juni 2023. Hal ini menanggapi soal dampak elektoral yang mungkin diterima oleh Prabowo Subianto, apakah positif ataukah justru negatif terkait proposal damai Ukraina-Rusia yang sempat kontroversial itu. Sejauh yang saya amati, kendati isu ini hanya kuat di segmen pemilih kritis atau menengah ke atas, tapi sesungguhnya sangat potensial memberi efek elektoral positif kepada Prabowo Subianto jika dikapitalisasi masif hingga masyarakat bawah sebagai segmen pemilih mayoritas, kata Denny. Menurut Direktur Eksekutif Citra Komunikasi Denny J.A. ini, apa yang ditawarkan Prabowo kepada Ukraina itu sebenarnya representasi keinginan mayoritas bangsa Indonesia, bahkan juga dunia yang tak menginginkan perang itu terjadi.
Dan Prabowo dengan segala risikonya termasuk ditolak Ukraina sudah berani mengambil langkah tepat dan juga cerdas. Sebagai Jenderal Purnawirawan TNI, kata Denny, Prabowo tahu betul bagaimana efek buruk dari sebuah peperangan itu. Bukan saja menelan banyak korban nyawa, tapi juga berefek eskalatif yang bukan saja ikut menyeret Indonesia, juga berpotensi memicu terjadinya Perang Dunia III yang sangat mengerikan. Karena Pak Prabowo tahu itu, dia mencoba menawarkan beberapa solusi agar perang Ukraina-Rusia itu tidak makin eskalatif. Salah satunya dengan gencatan senjata dan membuka dialog. Sampai di situ tugas Prabowo selesai. Soal Ukraina menolak itu soal lain, ujar Denny. Yang pasti, lanjut Denny, tawaran Prabowo itu telah membuka mata dunia, khususnya Barat, untuk mengingatkan mereka agar tidak menjadikan perang itu sebagai lahan bisnis yang menggiurkan. Termasuk Ukraina yang menolak damai, jangan-jangan banyak oknum pejabat negaranya yang menikmati kue dari perang tersebut. Setelah itu, Toto Izul Fatah menambahkan, Prabowo Subianto telah berhasil membawa nama besar Indonesia di mata dunia sebagai negara yang sangat peduli dengan stabilitas dan keamanan dunia. Sehingga wajar jika sebagian publik di tanah air menanggap Prabowo sebagai salah satu capres berkelas dunia. Dalam konteks itu, tentu ini sangat positif buat Prabowo, termasuk dalam mendongkrak elektabilitasnya sebagai calon presiden 2024 nanti. Saya yakin jika dilakukan survei di seluruh negara di dunia, bukan saja Indonesia, mayoritas warga dunia tidak menginginkan perang. Ini artinya Prabowo Subianto sudah mewakili aspirasi mayoritas warga dunia, ucap Izul Fatah. Namun, menurut Izul Fatah, dalam konteks Indonesia, apa yang dilakukan Prabowo Subianto itu belum tentu diketahui oleh mayoritas publik. Boleh jadi persepsi positif itu hanya muncul di kalangan menengah ke atas saja. Which side is right or wrong? And I think this is being taken mistakenly because Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian. Berbagai macam menteri pertahanan dari berbagai macam kawasan di belahan dunia untuk memikirkan tentang perdamaian dunia. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah sebuah pemikiran dari seorang menteri pertahanan dari sebuah negara yang sangat peduli terhadap perdamaian dunia dari negara non-blok, dan kami bersyukur karena respon dari dunia internasional terhadap pemikiran Pak Prabowo tentang proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina mendapatkan tanggapan yang beragam.